Sahabat, rumah tangga bukan sekadar tempat tinggal, tetapi ruang tumbuh bagi jiwa-jiwa yang ada di dalamnya. Di sanalah cinta diuji, kesabaran ditempa, dan keikhlasan dipelajari setiap hari. Membangun kemesraan dalam rumah tangga bukan hanya soal sering bertemu, melainkan tentang bagaimana kita menjaga perasaan satu sama lain melalui sikap dan ucapan yang penuh penghargaan. Meski tidak setiap hari kita bisa berkumpul bersama keluarga karena kesibukan, kebahagiaan tetap bisa diciptakan dengan cara sederhana, menghadirkan rasa aman, tidak mudah tersinggung, dan menanamkan keteladanan kepada anggota keluarga, bahkan dari hal kecil sekalipun. Seringkali kita mengira kebahagiaan datang dari hal-hal besar, rumah luas, makanan mewah, atau liburan mahal. Padahal, kebahagiaan justru tumbuh dari hal-hal sederhana yang dilakukan dengan cinta. Dari cara kita menyapa pasangan di pagi hari, dari cara kita mendengarkan anak-anak bercerita, dari cara kita menahan emosi ketika lelah. Rumah tangga yang bahagia bukan rumah yang tanpa masalah, melainkan rumah yang mampu menyelesaikan masalah tanpa saling melukai. Sahabat, izinkan saya berbagi kisah dari seorang teman. Kisah ini sederhana, tetapi maknanya dalam. Teman saya bercerita tentang masa kecilnya. Setiap hari, ibunya selalu menyiapkan sarapan dan makan malam untuk keluarga. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah berhenti. Meskipun ia juga memiliki banyak pekerjaan lain, ia bangun lebih pagi dari yang lain dan tidur paling akhir. Semua dilakukan demi memastikan keluarganya bisa makan dengan tenang. Suatu malam, ibunya memasak seperti biasa. Menu malam itu adalah sayur lodeh dan telur dadar. Namun karena kelelahan, telur dadar yang dimasak ibu menjadi gosong. Bagian luarnya hitam dan aromanya sedikit berbeda dari biasanya. Tidak ada makanan cadangan di rumah, dan waktu sudah terlalu malam untuk memasak ulang. Dengan perasaan cemas, ibu tetap menghidangkan makanan itu di meja makan. Anak itu mengaku saat duduk di meja makan, ia menatap ayahnya dengan penuh perhatian. Ia menunggu reaksi ayahnya. Dalam pikirannya, ayah pasti akan marah atau setidaknya mengeluh. Ia membayangkan ibunya akan merasa sedih dan bersalah. Namun kenyataan justru sangat berbeda. Ayahnya mengambil piring, menyendok nasi, mengambil sayur, lalu mengambil telur dadar gosong itu. Ia memakannya dengan tenang, tanpa raut kecewa. Ayah menghabiskan makanannya, termasuk telur dadar gosong itu. Ia bahkan tersenyum kepada ibu dan bertanya kepada anaknya tentang kegiatan sekolah hari itu. Suasana makan malam tetap hangat, tetap penuh canda, seolah tidak ada yang salah dengan hidangan malam itu. Tidak ada sindiran, tidak ada keluhan, tidak ada wajah masam. Anak itu tidak ingat semua percakapan malam itu, tetapi ia ingat dengan jelas bagaimana ayahnya memakan telur dadar gosong itu tanpa protes. Sikap ayahnya membuat ia penasaran. Setelah makan, ia mendengar ibunya meminta maaf kepada ayah karena telur dadarnya gosong. Ibunya berkata dengan nada bersalah, takut telah mengecewakan suaminya. Namun ayah menjawab dengan lembut, "Bunda, jangan khawatir. Aku suka telur dadar yang gosong buatanmu itu. Enak kok. Buktinya habis aku makan." Kalimat itu sederhana, tetapi mampu menghapus rasa bersalah di hati ibu. Ia tersenyum lega. Ia merasa dihargai, bukan dihakimi. Malam itu, sebelum tidur, anak itu mendekati ayahnya. Ia bertanya apakah ayah benar-benar menyukai telur dadar gosong itu. Ayah memeluknya erat dan berkata, "Nak, ibumu sudah bekerja keras sepanjang hari. Dia pasti sangat lelah. Memakan telur dadar gosong itu tidak akan menyakiti siapapun." Telur dadar gosong itu hanya sekali dari puluhan tahun ibumu memasak untuk ayah. Ayah melanjutkan dengan suara lembut, "Nak,
Yang benar-benar menyakiti hati seseorang itu bukan makanan yang gosong, tetapi sikap kita yang sulit menerima kekurangan orang lain, apalagi jika disertai kota-kota kasar. Ia menjelaskan bahwa rasa gosong di lidah hanya terasa sebentar, tetapi kota-kota yang menyakitkan bisa tinggal lama di hati. Ayah juga berkata, hidup ini penuh dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan. Ayah pun tidak sempurna. Ibumu juga tidak sempurna. Kamu pun tidak sempurna. Kita semua sedang belajar menjadi lebih baik. Kata-kata itu menancap kuat di hati anak itu. Menjadi pelajaran hidup yang ia bawa sampai dewasa. Sahabat, kisah ini mengajarkan bahwa cinta sejati bukan tentang menuntut kesempurnaan, melainkan tentang menerima ketidaksempurnaan dengan lapang dada. Rumah tangga yang harmonis tidak dibangun dari kata-kata indah semata, tetapi dari sikap menghargai di saat pasangan melakukan kesalahan, dari kesediaan menahan ego demi menjaga hati orang yang kita cintai. Seringkali kita lupa bahwa pasangan kita juga manusia biasa. Ia bisa lelah, bisa salah, bisa gagal. Namun kita menuntutnya seolah ia harus selalu benar. Kita lupa bahwa di balik kekurangan pasangan, ada usaha yang mungkin tidak kita lihat. Di balik kesalahan kecil, ada kelelahan yang mungkin tidak ia ceritakan. Hidup ini terlalu sulit jika diisi dengan kebencian karena kekurangan orang lain. Terlalu sempit jika dipenuhi pertengkaran karena kesalahan kecil. Terlalu berat jika kita terus memaksa orang lain menjadi seperti yang kita inginkan. Padahal, rumah seharusnya menjadi tempat pulang dari lelahnya dunia, bukan tempat menambah luka. Menerima kekurangan orang lain adalah kunci hubungan yang sehat, hangat, dan harmonis. Terutama jika yang kita terima adalah pasangan hidup kita sendiri. Kesempurnaan tidak lahir dari tuntutan, tetapi dari kesabaran. Kebahagiaan tidak tumbuh dari kemarahan, tetapi dari pengertian. Ketentraman tidak datang dari siapa yang paling benar, tetapi dari siapa yang paling mau mengalah demi cinta. Bayangkan jika ayah dalam kisah tadi memilih marah. Bayangkan jika ia berkata kasar tentang masakan ibunya. Mungkin rumah itu tetap berdiri, tetapi hangatnya akan berkurang. Mungkin keluarga itu tetap bersama, tetapi hatinya akan terluka. Satu kata bisa mengubah suasana rumah. Satu sikap bisa menentukan arah hubungan. Sahabat, membangun kemesraan dalam rumah tangga dimulai dari hal kecil, dari cara kita memilih kata, dari cara kita menatap pasangan, dari cara kita merespons kesalahan. Keteladanan tidak selalu datang dari nasihat panjang, tetapi dari perbuatan sederhana yang dilakukan dengan ikhlas. Pepatah bijak mengatakan, jika kamu tidak mendapatkan apa yang kamu sukai, maka sukailah dan nikmatilah apa yang kamu miliki sekarang, meski dengan segala ketidaksempurnaannya. Dalam rumah tangga, pepatah ini sangat bermakna. Tidak semua hari akan indah, tidak semua masakan akan enak, tidak semua sikap akan menyenangkan. Tetapi jika kita mau melihat niat baik di balik kekurangan, kita akan menemukan cinta di tempat yang tidak kita duga. Sahabat, jadikan rumah tangga sebagai ladang pahala, bukan arena pertarungan. Jadikan pasangan sebagai teman seperjalanan, bukan lawan untuk dikalahkan. Jadikan kekurangan sebagai bahan belajar, bukan alasan untuk saling menyakiti. Karena kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki pasangan yang sempurna, melainkan tentang menjadi pribadi yang mau mencintai dengan sabar. Jika hari ini pasanganmu melakukan kesalahan kecil, ingatlah berapa banyak kebaikan yang telah ia lakukan untukmu. Jika hari ini kamu merasa kecewa, ingatlah berapa banyak pengorbanan yang telah ia berikan. Jika hari ini kamu ingin mengeluh, ingatlah bahwa rumah ini dibangun dengan niat saling menjaga, bukan saling melukai.
Sahabat, hidup ini singkat. Jangan habiskan waktumu untuk memperbesar kesalahan kecil. Perbesar kasih sayangmu. Perbesar pengertianmu. Perbesar rasa syukur. Karena rumah yang bahagia bukan rumah tanpa masalah, tetapi rumah yang penuh kesabaran, penghargaan, dan cinta. Dan ingatlah, kesempurnaan itu lahir dari kelapangan hati menerima kekurangan. Cinta sejati tumbuh dari kesediaan memahami, bukan dari keinginan menguasai. Jika kita ingin rumah tangga kita hangat, maka hangatkanlah dengan sikap, bukan dengan tuntutan.